Saya ketika membuat khotbah ini, saya teringat ketika saya masih kecil, sebelum tidur, biasanya ayah saya mengambil satu buku yang ia pinjam di paroki kami, Fransiskus Asisi Karangasem, dulu masih stasi mandiri. Jadi di paroki itu, di pastoran, ada etalase di mana di situ banyak buku-buku tentang kisah-kisah dari para nabi, kisah-kisah tentang penciptaan sampai Yesus wafat dan bangkit. Jadi sebelum tidur beliau sering membacanya dan saya tertarik mendengarnya sambil mengantuk-mengantuk. Jadi saudara-saudariku yang terkasih, pada malam hari ini kita tahu bahwa kubur Yesus sudah terbuka, batu sudah digulingkan, dan kita lihat yang disoroti dalam bacaan Injil yaitu perempuan-perempuan yang pertama kali melihat kubur kosong dan juga melihat dan mengingat bahwa perkataan Yesus akan kebangkitannya. Jadi sosok perempuan di sini yang ditampilkan, di mana dalam tradisi Yahudi perempuan itu tidak memiliki status sosial yang tinggi. Mereka hanya ada di rumah melakukan pekerjaan rumah. Jadi mereka tidak tampak terlalu jelas dalam kehidupan beragama terutama. Sampai pula mengajarkan Taurat kepada mereka seperti membuang waktu saja. Jadi mereka hanya melakukan tugas di rumah, melayani suaminya. Jadi saudara-saudariku, kita melihat bagaimana perempuan-perempuan yang dimana notabene merupakan kelas 2 di dalam tradisi Yahudi, itu yang dimunculkan dalam bacaan Injil. Lalu pertanyaan yang muncul, di mana para rasul? Mereka takut, mereka cemas. Semenjak Yesus disiksa dan Yesus disalibkan, mereka cemas, mereka kabur, mereka lari, dan juga mereka cari aman sendiri. Tetapi hanya ada satu murid yang paling dikasihi Yesus, yaitu siapa? Siapa? Ya, Yohanes, bukan Yohan Castillo ya. Jadi Yohanes yang hanya satu murid saja dari sekian banyak, dari 11 murid itu hanya satu. Jadi sisa 10 itu ada yang menyangkal seperti Petrus, dan juga mereka kabur, mereka terpencar, mereka takut, mereka sembunyi. Dari peristiwa ini kita melihat bagaimana perempuan yang hadir, para perempuan yang melihat bahwa kubur kosong untuk pertama kalinya, melambangkan suatu teladan kesetiaan dan juga ketaatan dalam iman yang mereka percayai. Ketika malaikat menegur mereka, kamu harus ingat perkataan Yesus dulu. Lalu mereka mengingat bahwa Yesus pernah mengatakan ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi saudara-saudariku, kita semua diajak pada malam ini kita berkomitmen untuk kesetiaan dan ketaatan kita, untuk janji baptis yang sudah kita utarakan, bagaimana kita setiap tahunnya akan dibarui janji baptis kita. Kita diajak untuk tetap berkomitmen, setia, taat akan segala hal yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil, dalam segala aktivitas yang kita lakukan, dan juga dalam segala hal yang kita rasakan. Jadi kebangkitan menuntut iman, bukan hanya sekedar logika. Kita datang ke tempat ini bukan hanya untuk suatu ritual yang amat meriah, tetapi bagaimana pengolahan iman kita di dalam diri kita sendiri. Kita mengingat kembali kesetiaan kita bahwa Tuhan akan bangkit. Dari masa prapaskah kita merasa seperti di padang gurun,
Walaupun kadang kita juga terjatuh, kita tidak pantang, kita tidak puasa. Di hari puasa kita makan daging. Tetapi bagaimana ketika malam ini kita kembali diingatkan untuk setia, mengingat kembali apa yang sudah kita imani, apa yang sudah kita percayai sampai detik ini. Dan juga ingat dengan baptisan yang sudah kita terima, suatu baptisan yang amat mulia, suatu baptisan yang menyelamatkan, suatu baptisan yang membawa kita pada suatu karya Tuhan yang amat besar, sehingga kita mendengarkan bacaan-bacaan dari awal mula penciptaan sampai puncaknya Yesus sengsara, wafat, dan dibangkitkan pada hari ketiga. Itulah puncak iman kita, itulah hal yang harus kita perjuangkan, itulah hal yang harus kita tetap yakini, kita harus tetap setia, kita harus tetap taat. Oleh karena itu, saudara-saudariku, jangan karena satu dua hal kejadian di dalam kehidupan kita, pada akhirnya kita meragukan kebesaran Tuhan. Kita takut akan apa yang kita imani, seperti para murid yang takut ketika Yesus disiksa. Tuhan kami ini akan mati, dibunuh oleh manusia. Tetapi mereka lupa bahwa pada hari ketiga Yesus akan bangkit dengan kemuliaan yang amat besar. Satu sosok di akhir Injil yang ditampilkan yaitu Petrus. Bagaimana ke-11 murid pertama, seperti yang saya katakan tadi, mereka tidak percaya dengan segala hal yang dikatakan oleh para perempuan-perempuan yang memang melihat bahwa kubur telah kosong. Mereka melihat penampakan malaikat, dua malaikat yang mengatakan bahwa Yesus telah bangkit. Mereka tidak percaya, tetapi Petrus mengambil langkah yang baik. Bagaimana ia mengambil langkah untuk melihat sendiri. Kita diajak, saudara-saudariku, untuk bisa mencari dan juga mengalami Yesus di dalam kehidupan kita. Sering saya katakan, kita mencari dan mengalami Kristus bukan karena pelajaran agama Katolik yang kita terima ataupun katekumen yang kita lakukan, misalkan bukan dari agama Katolik awalnya, ataupun dari hal-hal yang sudah dikatakan lewat buku ataupun khotbah dalam suatu perayaan Ekaristi, tetapi bagaimana kita mengimani secara pribadi, mengalami secara pribadi bagaimana kasih Tuhan itu memang ada di dalam kehidupan kita, bagaimana Tuhan juga turut membentuk pribadi kita menjadi suatu hal yang baik untuk kehidupan kita. Itulah makna bagaimana Yesus bangkit, dan juga makna dari Petrus yang mengambil langkah untuk bisa membuktikan perkataan para perempuan-perempuan itu. Oleh karena itu, sekali lagi, saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita semua semakin yakin dengan apa yang kita imani, semakin percaya dengan kebesaran Tuhan, bahwa Tuhan akan menolong kita di tengah kegelapan. Di tengah mati lampu tadi, cahaya Kristus hadir. Bagaimana di tengah kegelapan hidup kita, Kristus juga hadir untuk mengangkat kita, untuk membebaskan kita dari segala keterpurukan, dari segala hal-hal yang kurang baik yang kita alami. Oleh karena itu, kita diajak untuk bisa berdamai untuk dengan sesama kita apabila memang mereka melakukan suatu kesalahan, walaupun butuh proses yang panjang. Proses setiap manusia untuk memaafkan, mengikhlaskan itu beda. Ada yang cepat, langsung bisa memaafkan. Tetapi ingat, saudara-saudariku, ketika kita bisa menawarkan kasih Tuhan dengan cara memaafkan, kita harus melupakan segala hal yang ada di belakang dan membuka lembaran baru untuk bisa hidup bersama. Itu baru namanya memaafkan secara tulus, memaafkan secara ikhlas. Bukan mengatakan saya memaafkan, tetapi ketika melihat orang itu pingin nyabet anggo batu kan gitu, atau enggak ingin saya tabrak pakai motor gitu. Jadi dendam itu harus
Semakin kita olah, semakin kita kikis sedikit-sedikit supaya hati juga menjadi tenang, jangan sampai menjadi suatu penyakit yang ada di dalam diri kita karena suatu dendam, suatu iri hati, suatu hal-hal negatif yang ada di dalam kehidupan kita. Sehingga pada nantinya kita bisa menawarkan suatu kesetiaan hidup, suatu hal yang baik di kehidupan kita dengan selalu taat dengan iman yang kita miliki. Mengakhiri permenungan seperti biasa, ada pantun yang saya siapkan. Menanam padi di sawah nan hijau dengan harapan hasil melimpah ruah. Yesus bangkit, kalahkan kuasa maut dan galau, bawa damai dan kasih yang tak pernah berubah. Buah mangga jatuh ke tanah, dipungut anak sambil tertawa. Paskah datang membawa suatu anugerah bagi tua dan muda di Palasari tercinta. Semoga Tuhan memberkati.